Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dapat berjumpa lagi untuk materi selanjutnya kelas 10 tentang husnuzon. Husnuzon ini adalah sifat yang terpuji. Nah, lawan dari sifat ini adalah seuzon, yaitu berprasangka buruk. Husnuzon ini terbagi menjadi dua. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhusnuzon kepada sesama manusia. Nah, lalu dalil dari berhusnuzon ini adalah Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zonni inna ba'daz-zonni itsmu wa la tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Terjemahannya yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk jangan berprasangka buruk. Makanya kita harus selalu berprasangka baik. Saya ambil contoh prasangka buruk, misalkan begini, teman kita memiliki nilai yang tinggi. Nah, mulai kita berseuzon, jangan-jangan dia nyontek ya, jangan-jangan dia lihat kunci jawaban ya. Nah, itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Kita dianjurkan untuk selalu berprasangka baik, selalu berhusnuzon. Nah, mungkin teman kita itu banyak latihan soal dan lain sebagainya. Nah, gitu. Contoh lagi, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berprasangka baik. Misalkan gini, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rizki kepada kita. Maka jangan khawatir dan jangan pernah merasa bahwa Allah ini tidak adil memberikan rizki kepada kita. Kita tidak boleh berprasangka buruk. Allah tidak akan memberi rizki ini. Wah, Allah ini tidak adil. Nah, itu tidak boleh. Justru kita harus berprasangka baik. Apapun takdir kita, apapun yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya itulah yang terbaik untuk kita. Nah, lalu ayat ini turun, yang tadi Quran surah Al-Hujurat ayat 12 turun berkaitan juga dengan ayat yang sebelumnya, yaitu Al-Hujurat ayat yang ke-6. Nah, di situ kita harus bertabayun, klarifikasi. Jadi ketika menerima informasi atau suatu berita yang kira-kira meragukan, kita tidak boleh langsung percaya, kita tidak boleh langsung telan mentah-mentah. Nah, kita dianjurkan untuk bertabayun, klarifikasi. Kita harus mencari tahu kebenaran informasi itu. Ya, begitu dia. Terus ada ghibah yang dapat dibenarkan jika memiliki alasan sebagai berikut. Terkait dengan fatwa atau hukum, yakni seorang bertanya tentang hukum dengan menyetir kasus tertentu sebagai contoh. Nah, lalu menyampaikan keburukan kepada seseorang yang sangat membutuhkan informasi, misalnya untuk keperluan lamaran atau untuk meminang wanita, itu boleh. Lalu kita boleh menyebutkan keburukan seseorang ketika dalam persidangan, ketika hakim menanyakan alur cerita kronologi dan bagaimana seluk-beluk orang itu, boleh kita menceritakannya. Ya, baik.